Oke, baik saudara semuanya, dimanapun saja Anda berada pada pagi hari ini, kita lanjutkan materi kita. Eh, dari minggu yang lalu saya sudah sampaikan juga ada beberapa pendalaman dari materi sebelumnya, dan untuk hari ini fokus kita lihat dulu, saya coba tayang di sini. Oke, kita lihat di dalam materi hari ini kita melihat adanya level dari interoperabilitas. Maksud dari pengelompokan ini supaya kita tahu bagaimana kita memposisikan suatu jenis interoperabilitas, dan dalam realisasinya nanti ada beberapa teknik yang mesti digunakan. Nah, seperti di temuan 1 dan 2 kemarin kita sudah mencobakan di beberapa aplikasi, berarti levelnya itu ada di level software. Kalau kita lihat secara keseluruhan, itu ada 3 level interoperabilitas. Ini kemungkinan akan saya tanyakan pada waktu midtest besok ini sepertinya. Nah, di sini yang pertama interoperabilitas untuk level hardware atau perangkat keras. Isu utama di dalam level hardware ini berkaitan dengan adanya perbedaan karakteristik, bisa saja berupa fisik maupun logik dari komponen-komponen perangkat keras yang kita gunakan tersebut. Nah, misalnya seperti di dalam contoh dinyatakan bahwa interaksi antara CPU dan RAM, kemudian dengan misalnya hard disk, maka itu ada interface yang berperan di situ, ada cache yang berperan, dan juga ada buffer yang berperan di sana. Jadi bukan berarti data dari misalnya CPU atau dari RAM itu, dari memori Anda itu serta-merta langsung masuk ke dalam hard disk, tapi dia akan berdiam dulu secara temporary, bersifat sementara di dalam memori. Ada cache namanya itu, kalau Anda sering menggunakan aplikasi-aplikasi seperti Anda pakai browser misalnya, sering itu kita kenal istilah cache, membersihkan cache. Jadi cache-nya itu bisa terus membesar tergantung durasi dan kapasitas file yang masuk ke dalam cache tersebut. Jadi ada bisa dibilang cache dan ada buffer. Nah, untuk pendalaman hari ini, pertama yang mesti saudara cari, silahkan dicatat. Yang perlu saudara cari tahu adalah apa itu cache dan apa peran dari cache tersebut. Kemudian yang kedua, apa itu buffer dan kenapa buffer diperlukan. Nah, oke, kita lanjut lagi. Tapi ada 2 nanti yang mesti saudara cari. Nah, jadi intinya sekarang, pada waktu kita menggunakan komputer seperti misalnya PC ataupun laptop, kita tidak ada merasakan sama sekali hal itu terjadi, padahal sesungguhnya itu terjadi. Seperti cache
seperti adanya buffer, misalnya seperti itu. Nah, misalnya Anda menjalankan atau memutar file musik, misalnya audio musik pada komputer Anda atau pada laptop Anda, maka proses eksekusinya itu tidak langsung dilakukan di dalam media penyimpanan, enggak, misalnya disimpan dalam flash disk, dieksekusinya enggak dalam flash disk itu, tetapi butuh cache yang berperan untuk menampung. Jadi data audio yang Anda simpan tadi dalam media penyimpanan eksternal, bisa yaitu hard disk atau bisa juga Anda sebut sebagai flash disk, maka secara bergantian cache akan mengambil bagian-bagian yang dibutuhkan untuk dieksekusi oleh CPU. Jadi eksekusinya itu nggak langsung di dalam media penyimpanan Anda. Atau saya sederhanakan kalimatnya begini, misalnya Anda punya lagu audio atau musik dalam flash disk, kemudian Anda jalankan pada sebuah laptop, Anda colokkan, Anda eksekusi pada WinM misalnya. Nah, WinM ini pada waktu dieksekusi, maka dia software tersebut, WinM ini masuk ke dalam memori. Kemudian pada waktu WinM ini diminta untuk mengeksekusi atau menjalankan lagu yang ada dalam flash disk, maka dia meloading lagu tersebut ke dalam cache. Loading lagu tersebut masuk ke dalam cache, kemudian dieksekusi dari situ. Nah, muncul pertanyaan, kenapa kok pada saat kita mengeksekusi lagu itu sering terlihat flash disk itu ngedip-ngedip itu lampunya? Itu karena adanya proses aktivitas dari cache ini ke flash disk Anda yang bolak-balik mengambil data yang diperlukan. Jadi nggak langsung diambil blok bulat-bulat file audio itu langsung dikopikan ke dalam cache untuk dieksekusi di situ. Kalau itu kondisinya berarti flash disknya jadi nggak berperan lagi. Sementara kondisinya pada waktu Anda mengeksekusi lagu dalam flash disk itu, terlihat indikatornya atau lampu di flash disk itu ngedip-ngedip bahwa ada akses ke sana. Jadi peran dari software pengeksekusinya tadi, misalnya Anda pakai WinM misalnya, nah dia meloading lagu itu secara bertahap, dieksekusi bolak-balik, bagian mana-mana yang diambil, mana yang sudah dikembalikan lagi ke tempatnya. Jadi merupakan sebuah siklus. Sehingga pada waktu misalnya contoh pada waktu audio itu lagi diputar, Anda cabut flash disknya kan ada jeda sepersekian detik, mungkin 3 detik atau 4 detik, lagunya masih jalan, flash disk itu dicabut, lagunya masih jalan. Nah, pada waktu dia ingin mengambil segmen berikut di audio tersebut, maka dia tidak menemukan adanya segmen itu lagi dalam media penyimpanan atau flash disk, maka baru diinformasikannya lagu tersebut tidak ditemukan lagi. Jadi di beberapa kejadian sering seperti itu, loh flash disk sudah dicabut kok lagunya masih jalan, atau filmnya kok masih jalan, karena di dalam cache dan buffer filenya masih ada, karena tadi sudah di loading, diambil beberapa segmen atau beberapa bagian kan dipecah-pecah tuh lagunya, misalnya durasinya ada 5 menit misalnya, dibikin segmen-segmen, anggaplah satu segmen itu ada 30 detik misalnya. Nah, 30 detik diambil untuk 30 detik pertama, kemudian dieksekusi, kemudian pada waktu misalnya 30 detik berikutnya diambil lagi segmen kedua, segmen pertama tadi dibalikkan lagi ke tempatnya. Jadi kayak siklus seperti itu, kayak berputar seperti itu. Nah, sehingga pada waktu proses input dan output tersebut, jadi ada saatnya diambil, ada saatnya ditaruh kembali. Jadi saat siklus itu terputus, biasanya terjadilah gangguan terhadap file atau audio yang lagi kita eksekusi. Nah, jadi kita bicara di sini interoperabilitasnya itu di
level hardware-nya. Jadi ada peran CPU-nya di sini, di dalamnya ada RAM, ada disk di sini, bisa aja flash disk, bisa aja berupa hard disk. Nah, kemudian baru di situ dalam RAM tersebut ada peran cache dan buffer. Jadi cache dan buffer, cache ini ukurannya bisa di blow, dibesarkan dan juga bisa diperkecil. Kalau Anda cek di dalam spesifikasi OS Windows yang Anda pakai, Anda akan tahu tuh berapa cache minimal harus tersedia, berapa buffer, ukuran buffer minimal atau maksimal yang harus disediakan. Itu sebenarnya bisa. Nah, terkadang kalau kita merasa komputer kita sedikit melambat, itu sebenarnya bisa dicek itu di kapasitas buffernya. Jadi Anda silakan nanti dicek di Windows Anda, itu buffernya berapa, dibuka. Nah, ambillah nilai buffernya yang maksimal. Biasanya yang setahu saya nggak sampai diambil 100%, sehingga ruangan yang seharusnya digunakan itu masih bisa dimanfaatkan. Jadi Anda ubah ukurannya sehingga ukuran cache dan buffer itu bisa menjadi maksimal, dan otomatis juga akan mempercepat proses eksekusi dari suatu aplikasi di dalam sistem Anda. Jadi itu perlu. Nah, maka untuk itu Anda perlu nanti cek di Google cara mengubah kapasitas cache dan buffer di Windows misalnya. Coba nanti telusuri, Anda akan menemukan ilmu baru di sana. Tadi sudah 2 poin yang mau Anda telusuri tadi ya. Nah, level interoperabilitas berikutnya itu ada di level network, atau pada saat terjadinya komunikasi data, baik komunikasi yang menggunakan saluran dengan kabel maupun tanpa kabel. Nah, di sini kalau di level network, bagaimana perbedaan hardware dan sistem operasi bisa dijembatani. Apa maksudnya? Misalnya satu PC dia pakai Macintosh, di jaringan yang lainnya dia pakai misalnya PC-nya produk-produk IBM misalnya, dan ada juga PC-PC yang rakitan di lokasi yang lainnya. Tetapi walaupun berbeda sistem operasi yang mereka pakai, ada komputer terminal itu yang pakai Windows, ada yang pakai Linux, ada yang pakai FreeBSD, kemudian misalnya ada yang pakai Linux yang versi Mandrake-nya, dan banyak sekali. Ada Debian misalnya, segala macam itu. Ada pakai Solaris, seperti itu. Nah, yang pertama kita lihat dulu di sisi hardware. Hardware-nya beda-beda. Ada yang produk Macintosh, ada yang misalnya produk IBM. Kemudian ada juga yang komputer PC rakitan biasa gitu, dengan mengcombine beberapa jenis produk. Nah, itu bisa diintegrasikan atau disatukan sehingga mereka bisa saling bekerja sama. Jadi seperti kondisi sekarang, ada Anda yang melihat saya online sekarang, ada yang pakai handphone. Handphone itu kan operasinya bukan Windows. Jadi ada yang pakai handphone, ada yang pakai laptop. Mungkin laptopnya yang dipakai mereknya beda dengan saya. Nah, tapi kenapa kok bisa itu terjadi? Itulah adanya interoperabilitas. Jadi sistem operasi silahkan aja beda, hardware silahkan juga beda, sehingga di dalam proses yang memungkinkan mereka bisa saling berkomunikasi itu, maka harus ada protokol di situ. Nah, yang umum kita sering dengar ada protokolnya TCP/IP. Silahkan catat pertanyaan yang mesti Anda tulis nanti. Apa yang dimaksud dengan protokol, itu satu. Kemudian yang kedua, jadi nanti pas nyari di Google, jangan ketik protokol aja, lebih spesifiknya protokol pada jaringan. Kalau udah buat protokol, nanti keluar yang berhubungan dengan protokol acara, misalnya protokol sebuah misalnya seminar,
Jadi supaya nggak ini melebar pencariannya, maka Anda gunakan kata kunci yang spesifik, misalnya pengertian protokol dalam komunikasi data. Nah, kemudian yang keempat yang Anda telusuri nanti adalah protokol-protokol apa saja yang ada dalam komunikasi data. Salah satunya kan TCP/IP itu. Nah, jelaskan nanti itu. Nah, mungkin di mata kuliah sebelumnya komunikasi data dosennya juga sudah pernah singgung perihal itu sebelumnya. Jadi ini untuk menghangatkan kembali saja. Kemudian tentu ada standarisasi di dalam komunikasi data tersebut yang umum kita pakai itu yang disebut dengan lapisan OSI. Nah, lapisan OSI ini silahkan, dia ada 7 layer itu atau 7 lapis. Silahkan Anda buat atau cari hal yang berkaitan dengan standarisasi tersebut. Jadi kata kuncinya adalah cari nanti lapisan OSI. Open System Interconnection. Jadi ada level fisik di situ, ada level aplikasinya, ada level network. Nah, jadi ada 7 layer itu. Nah, samping ada protokol, ada standarnya. Standar itu merupakan kesepakatan internasional secara bersama, sehingga dengan kesepakatan itu mereka akan menggunakan standar tersebut di dalam komunikasi data sehingga mereka bisa saling berkolaborasi. Nah, sementara yang protokol tadi, protokol itu ya seperti protokol yang umumnya kita lihat, protokol itu adalah yang mengendalikan proses komunikasi data. Artinya ada misalnya kita mengakses pada sistem, misalnya anggaplah orang pakai Unix di sebuah komputer, kita ingin masuk ke komputer itu atau menggunakan data di situ, mau share data. Nah, itu yang mengaturnya protokolnya. Protokol itulah yang mengatur terjadinya hal seperti itu. Tapi sudah ada 5 yang mesti saudara telusuri di situ. Nah, jadi saya ulang lagi, berarti level interoperabilitas itu ada di level hardware, ada di level network, dan yang ketiga itu ada di level software. Dan dalam perkembangannya, interoperabilitas di bidang software ini mengalami peningkatan yang sangat pesat, sehingga ada tugas-tugas yang sebelumnya bersifat fisik di dalam interoperabilitas diambil alih oleh software. Nah, jadi misalnya seperti misalnya Anda punya dulunya ada PC router misalnya. Nah, sekarang peran tersebut bisa digantikan oleh software. Kalau harus dia berangkat, sekarang nggak mesti dia berangkat, cukup dengan adanya software tersebut. Nah, di level software ini interoperabilitas itu yaitu bagaimana menjembatani perbedaan format data dan bahasa pemrograman. Ini kan sudah saudara praktekkan kemarin. Format data yang ada di dalam, anggaplah misalnya di dalam MySQL, itu kan ada perbedaan dengan yang ada di dalam misalnya Microsoft Access, atau beda lagi kalau data yang tersedia itu dalam format CSV, misalnya CSV. Nah, itu format data yang digunakan. Standarnya kan ada, semuanya mengacu pada standar ASCII. Jadi nanti cari lagi apa yang dimaksud dengan ASCII itu. ASCII, ASCII. Nah,
Jadi dengan demikian data-data tersebut di berbagai macam hardware, di berbagai macam network, kemudian software yang digunakan, mereka dapat langsung dikomunikasikan atau saling berbagi data, bertukar data, ada data exchange di situ. Nah, akibat adanya peran interoperabilitas tersebut. Jadi alangkah repotnya kalau seandainya misalnya data di dalam, anggaplah dalam Excel, nggak bisa digunakan di MySQL misalnya, nggak bisa diambil. Tapi kita harus kerja 2 kali untuk memperhatikan dari ribuan data, itu akan sangat menyulitkan. Nah, itu tadi bicara tentang perbedaan format data. Sekarang pemilah berikutnya adalah bagaimana menjembatani perbedaan bahasa pemrograman. Ada program yang satu dibangun dengan menggunakan PHP misalnya, yang satu lagi dibangun dengan menggunakan bahasa yang jadul, Visual Basic misalnya. Tetapi mereka dapat langsung berkolaborasi, dapat juga langsung menggunakan data yang sama. Misalnya ada database-nya kayak MySQL, yang satu ngaksesnya pakai VB, Visual Basic, yang satu ngaksesnya pakai PHP, yang satu ngaksesnya pakai Java, misalnya, satu lagi pakai Python misalnya. Nggak ada masalah. Walaupun mereka memiliki perbedaan, dari perbedaan mendasar terkait dengan data yang semestinya mereka perlukan, tetapi mereka memungkinkan untuk saling bekerja sama. Mungkin Anda pernah mendengar istilahnya ODBC, nah, terus itu termasuk interoperabilitas. Nah, pertanyaan yang mesti saudara gali adalah temukan dan dapatkan jenis-jenis interface antara bahasa pemrograman dengan DBMS. DBMS itu kan database management system. Contoh DBMS itu ada Microsoft Access, ada MySQL, ada DB2, ada Microsoft SQL Server, dan banyak lagi jenis-jenis DBMS. Nah, mereka masing-masing DBMS memiliki format data masing-masing. Tetapi mereka yang pertama bisa saling ditukarkan datanya walaupun berbeda format. Nah, kemudian bahasa pemrograman juga bisa mengakses semua DBMS ini karena juga interoperabilitas. Jadi untuk mencari hal itu nanti, salah satu contoh fiturnya adalah ODBC ya, ODBC. Coba cari lagi bentuk yang lainnya. Coba ditelusuri lagi yang lainnya. Nah, supaya saudara sudah punya informasi yang lengkap, artinya sekarang saya meminta Anda untuk menelusuri sesuatu yang berkaitan dengan interoperabilitas ini, sehingga nantinya Anda mengetahui ragam atau jenisnya itu dan tahu kapan mesti menggunakan fitur tersebut. Jadi kalau misalnya langsung saya tayangkan seperti itu, Anda jadi ibaratnya menghafal gitu.
ini gunain untuk ini gunain untuk ini. Jadi sekarang Anda telusuri supaya Anda punya jawaban ODBC itu wilayah kerjanya atau cakupan operasinya untuk data-data yang seperti apa. Apakah dia cocok untuk jenis kapasitas data yang lebih besar atau seperti apa. Nah, nanti akan ketahuan tuh misalnya satu jenis fitur koneksi itu hanya sanggup menampung atau melayani database dengan maksimal sekian port misalnya. Ada nanti beberapa spesifikasinya. Jadi saya minta untuk mencari jawaban atas hal-hal tersebut. Nah, supaya Anda bisa mengetahui kapan menggunakannya. Nah, kalau di level network tadi kata kuncinya adalah salah satunya TCP/IP. Jadi lagi yang lainnya. Apa lagi selain dari itu? Untuk protokol dalam komunikasi data. Kemudian ada tadi lagi lapisan OSI. Lapisan OSI itu bukan berarti saya minta untuk menggambar lapisan OSI itu, tapi mengetahui kegunaan-kegunaan masing lapisan itu dan bentuk penerapannya nanti dalam sebuah jaringan seperti apa. Nah, apalagi sekarang dengan kemajuan teknologi kita seperti nggak merasakan bagian-bagian itu karena semua fitur-fitur itu umumnya sudah dalam bentuk package, sudah dipaketkan semua, centolkan langsung dia beroperasi dan berfungsi. Jadi ya kita mesti membedah isinya tersebut. Sama juga seperti ini ya, seperti perangkat-perangkat atau komponen-komponen elektronik. Kalau dulu komponen elektronik itu kan banyak karena mereka terpisah masing-masing dengan fungsi yang berbeda. Misalnya ada resistornya di situ, ada kapasitornya di situ. Sekarang enggak, semua perangkat itu dipaketkan dalam satu perangkat, satu objek, satu benda. Jadi sama seperti kapsul, kita punya kapsul dan dikapsulkan ya. Dalam kapsul itu banyak khasiat yang tersedia, ada vitamin A, vitamin B, vitamin C. Jadi tinggal makan semuanya, beberapa komponen dapat gitu. Sama seperti itu sekarang. Kalau dulu semuanya itu terpisah semua, jelas mana yang misalnya anggaplah seperti transistor di teknologi yang lama, transistor itu yang mana, kapasitor itu yang mana, mereka terpisah semua. Kalau dengan teknologi yang terbaru, umumnya mereka sudah dalam bentuk paket, dipaketkan atau dikapsulkan. Nah itu nanti yang mesti saudara telusuri. Nah kemudian saudara-saudara berikutnya, nah ini seperti ilustrasinya ini ya, prioritas di level hardware. Jadi ada di sini ada CPU, kemudian ada memori, ada I/O device. I/O device ini perangkat-perangkat input output. Kalau perangkat input seperti keyboard, mouse itu perangkat input. Kemudian ada misalnya lagi scanner misalnya, atau ada lagi joystick misalnya. Nah itu merupakan input device. Sementara output device monitor, ada lagi printer misalnya. Nah, sementara ada media yang berfungsinya dua sekaligus, bisa fungsi sebagai input dan juga bisa berfungsi sebagai output. Itu adalah media eksternal, media penyimpanan eksternal seperti hard disk, kemudian flash disk, dan media penyimpanan lain yang sejenis dengan itu. Kenapa dikatakan dia bisa input output? Karena ada saat data dimasukkan ke dalamnya dan ada saatnya data diambil dari situ. Jadi pada saat data disimpankan ke dalamnya, maka dia berfungsi sebagai media output. Pada saat data di retrieve, diambil, berarti dia berfungsi sebagai input. Jadi
media penyimpanan yang bisa berfungsi ganda itu ya seperti hard disk, kemudian flash disk, dan media-media penyimpanan yang lainnya. Nah, untuk bisa data ini berpindah itu ada di situ ada data bus, ada address bus, kemudian ada control bus. Kalau address ini pengaturan-pengaturan menjadi beberapa bagian, beberapa segmen sehingga mereka dieksekusi oleh CPU berdasarkan urutan-urutan seperti yang pernah saudara kerjakan minggu yang lalu. Ada yang lebih besar lebih dahulu, yang lebih kecil dikerjakan lebih dahulu, atau yang prioritas saja dikerjakan lebih dahulu misalnya. Nah, itu makanya sering kita jumpai atau fakta yang kita jumpai adalah ada aplikasi yang hanya bisa jalan di Windows, tapi di Linux nggak bisa, atau sebaliknya begitu, karena ada perbedaan pengalamatan memori di dalam sistem operasi tersebut. Nah, jadi seperti inilah ilustrasi untuk sistem kerjanya interoperabilitas untuk level hardware itu. Nah, ini seperti ini ilustrasinya untuk level jaringan network. Jadi ada network. Ini kebutuhannya dengan sistem operasi yang berbeda. Kalau ini kan OS-nya Windows, ini prosesornya. Kemudian ini Mac, dia pakai Sun Solaris, tapi mereka bisa saling bertukar data dan informasi, bisa saling dihubungkan. Data dari Mac pindah ke sini, ke Windows, di sini juga bisa pindah ke Mac. Jadi harus ada di sini protokol yang memungkinkan terjadinya perpindahan tersebut. Itu di level sistem operasi. Nah, kalau di level aplikasi ya fungsi seperti ini. Artinya ini saluran komunikasi, kemudian di sini ada data lagi di sini, ada data lagi di sini, ini juga ada data lagi di sini, ada di sini. Mereka menggunakan hardware yang berbeda, bahasa pemrograman berbeda, kemudian data beda, bahasa pemrograman pembuatan juga beda, sistem operasi juga beda, tapi mereka semuanya ini dapat dikolaborasikan menjadi satu kesatuan. Nah, itu jadi seperti itu. Nah, jadi untuk selanjutnya saudara yang menelusuri itu dan silahkan dimanfaatkan waktu yang tersedia. Apakah dikumpulkan? Tidak saya kumpulkan, tetapi ini merupakan tanggung jawab dari masing-masing pribadi. Kenapa saya katakan begitu? Saya percaya saja bahwa saudara akan melakukannya. Indikator saudara melakukan atau tidak, tentu nanti akan terlihat minggu depan. Pada saat ujian tengah semester diselenggarakan akan ketahuan apakah saudara melakukannya hari ini atau tidak. Jadi silakan dijawab beberapa poin yang saya tanyakan tadi. Oke, saya rasa itu penjelasannya. Kalau ada pertanyaan sebelum Anda kerja mandiri, silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, berarti hadir semua ya. Jadi pertemuan keberapa apa Pak? UTS besok Pak? Pertemuan 9. 9 ya Pak? Iya. Oke Pak. Pertemuan 9 akan ada UTS. Ya, materinya tentu merupakan kompilasi sejak pertemuan pertama. Dan pada saat UTS itu karena dilaksanakan secara daring, tentu durasinya lebih panjang. Jadi soalnya tidak bisa diselesaikan dalam waktu 2 jam, mungkin bisa membutuhkan waktu 3 atau 4 jam, karena ada beberapa sketsa-sketsa yang mesti dibuat atau gambar-gambar yang mesti dibuat. Jadi misalnya kalau seharusnya kita bubar jam 10, ya bisa aja nanti saya sediakan space waktu, misalnya dikumpulkan jam 4 sore misalnya. Itu cukup tersedia waktu yang longgar
agar saudara bisa mendapatkan jawabannya. Karena intinya pelaksanaan mid test itu bukan hanya sekedar Anda memberikan jawaban atas pertanyaan, tetapi memahami esensi dari pertanyaan tersebut. Jadi kalau hanya sekedar bisa menjawab pertanyaan, berarti kita baru berbicara tentang sekedar hanya bisa menghafal saja. Nah,